Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah babi nikmatillah la haula wala quwata illa billahil alil adim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek utaminipun keluarga agung Pondok Pesantren Waqiah Indonesia Malang. Kalenggan menika kita badhe segedhik mbabar babagan Lailatul Qadar. Apa to sejatining Lailatul Qadar? Malam yang lebih indah daripada 1000 bulan. Berarti di sini menunjukkan bahwa ada suasana yang indah yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia sebenarnya. Orang Jawa itu kalau sudah bilang 100, 1000, itu artinya sesuatu yang tanpa batas. Nah, sekarang Lailatul Qadar itu adalah satu kondisi yang tidak bisa kita lingkari dengan batas itu. Pertanyaannya, Lailatul Qadar itu milik siapa? Ada di mana? Apakah ada di alam yang tergelar ini dalam bentuk senyatanya? Apakah itu ada di dalam hati kita masing-masing? Kalau di dalam hati kita, apa makna dari Lailatul Qadar? Ini menjadi penting ya. Kita sekarang melihat Lailatul Qadar dalam perspektif budaya Jawa. Wengi kang tintrim. Kira-kira seperti itu kondisinya. Satu malam yang sangat indah dan kita tidak bisa untuk membayangkan seperti apa keindahannya. Wonten ilo-ilo tanah Jawa. Ono padang dudu padang yang ngerino. Ono peteng dudu peteng yang mengi. Ada terang benderang, bukan terangnya matahari. Ada gelap gulita, bukan gelap gulita karena gelap gulitanya malam. Apa itu? Itulah Lailatul Qadar. Itulah satu kondisi keindahan yang luar biasa di bulan Ramadan. Sering kita dengarkan 10 hari pertama masuk dalam bulan Ramadan, rahmat diterima. Asalkan dengan niat ibadah. Pada 10 hari kedua mahfirah. 10 hari ketiga itkun minanar. Lailatul Qadar kebanyakan orang berkeyakinan pada 10 ini. Ya. Suasana hati sing padang dudu padanging raino, sing peteng dudu petenging wengi. Itu adalah kebatinan kita. Ya. Dalam konteks kondisi manusia ada satu tembang ya, yang luar biasa. Tembang di tanah Jawa Mojopat ya, yang berbicara tentang alam suwung. Maka saya minta kepada Mas Helmi, monggo Mas Helmi, kita udarakan tentang alam suwung. Sejatine kang mangkono wus kakenan nugrahaning Hyang Widi. Bali alaming asuwung tan karem karamean ingkang sipat wisesa winisesa wus mulih mula-mulanira
mulane wong anom sami. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi itu sudah diperdengarkan tentang sejatining kang mangkono. Sejatinya apa? Kesejatian apa? Kesejatian Lailatul Qadar. Pada siapa? Pada diri manusia. Lailatul Qadar yang ada dalam diri manusia. Keindahan yang melebihi dari 1000 bulan itu ada dalam diri kita di bulan Ramadan. Sejatining kang mangkono wus antuk nugrahaning yang widi, sudah mendapatkan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi menarik. Karena apa? Karena hati kita sekarang mendapatkan Lailatul Qadar adalah mendapatkan satu berita yang luar biasa datang dari haribaan Allah dalam hati kita. Sejatining kang mangkono wus antuk nugrahaning yang widi. Bali alami ngasuwung. Artinya apa? Manusia-manusia yang sudah pulang kembali pada kesejatiannya. Suwung itu artinya kosong. Ono ning ora ono, ora ono ning ono. Alame menungso nalikaning kaya ngono kuwi sing ana hamung kamulyane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailatul Qadar, manusia-manusia yang mendapatkannya esensinya bersama-sama dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu? Dalam suasana kebatinan kita masing-masing. Kita mendapatkan satu keindahan. Bali alami ngasuwung. Kalau kita lihat ya, dalam cerita-cerita tanah Jawa, khususnya ada satu cerita dalam pewayangan itu namanya cerita Dewa Ruci. Dewa Ruci itu satu perjalanan besar. Kalau kita sinkronkan dengan Lailatul Qadar, sebelum kita masuk dalam bulan puasa, perjalanan kita itu katakanlah mulai Rejab, Ruwah, Poso. Sekarang ya, Rojab, Saban, puasa. Dalam cerita pewayangan itu ada istilahnya Bima sedang mencari tirta pawitra mahaning suci. Tirta menika tegesipun gesang, pawitra sik mahaning lerem, suci luput saka dedosan. Sehingga pada waktu manusia itu masuk ke alam kosong, alam suwung, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan perjumpaan dengan kemuliaan Allah yang kondisinya nikmatmu pangat tanono kudo cipto ananing mung kamulyan. Manusia kadang-kadang menjadi lupa bahwa mereka itu sebagai manusia. Kenapa? Karena lebur dengan kesejatian, kemuliaan, sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat itu tercapai karena sudah mencapai yang namanya tirta pawitra mahaning suci. Kehidupannya sudah berakhir pada suci. Pada waktu suci itulah manusia tidak bisa apa-apa. Manusia merasakan tidak bisa, tidak berdaya. Merasa dirinya tidak pasti, dan lain sebagainya. Dalam kondisi itu, maka tingkat kepasrahan yang diutamakan pada masuk ke dalam alam yang kosong. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang winantu ingkang harjan, di dalam Bima itu mencari tirta pawitra maning suci, itu dia mendapatkan di mana? Dia mendapatkan di Samudra Minangkalbu. Samudra itu tempat yang luas, samudra. Ya. Minangkalbu itu artinya dalam kalbu manusia, di dalam hati, di pucuk hati manusia yang paling dalam. Dia mendapatkan
Apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Berbincang-bincang dengan Allah itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, disitulah sebenarnya perjumpaan yang disebut kondisi Lailatul Qadar. Semua bisa untuk itu. Apabila dengan tekun untuk mendapatkan tirta pawitra maning suci, maka akhir dari perjumpaan itu yang menyebabkan Bima tidak mau pulang. Kenapa tidak mau pulang? Dia menjadi seorang pertapa di satu gunung, namanya gunung Argokiloso itu. Kenapa tidak mau pulang? Karena begitu nikmatnya Lailatul Qadar itu berjumpa dengan kemuliaan Allah. Ya, maka jangan heran kalau satu saat ada cerita-cerita yang mengatakan lenyapnya sifat kemanusiaan, seolah-olah aku ini adalah Allah. Itu karena manusia-manusia sudah begitu merasakan kehidupannya diliputi oleh kemuliaan Allah. Lupa pada dirinya sendiri. Disitulah dibutuhkan seorang guru untuk mengingatkan, kamu itu manusia. Ya, kamu itu bukan Tuhan. Ayo balik lagi ke dunia. Tugasmu urung poco-poco mari, belum selesai. Maka ingat, pada waktu di Lailatul Qadar, sekiranya manusia itu Allah diperkenankan berjumpa di Lailatul Qadar, itu harus ada pendampingnya. Ya, jangan sampai terlena bahwa kita itu manusia yang punya tugas kemanusiaan di dunia. Ya, banyak cerita-cerita masa lalu para pinsepuh, ya, para alim ulama yang ilmunya sudah setinggi Lailatul Qadar itu, dengan gampangnya ya, dia mendapatkan kondisi itu dari waktu ke waktu. Hidupnya menjadi enjoy. Kenapa? Karena bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang winantu ing kararjan. Seperti apa kondisi Lailatul Qadar? Yang dikatakan lebih indah daripada 1000 bulan. Wonten ing pewayangan dipun sebataken wonten segede odo-odo rep tidem permanem tan ana sabawaning malang awisik gegodhongan tanana ibah samirono datan lumampah kang kapiyarsa hamung swaraning kriya gending miyang kemasan ingkang nambut kardi pating carengkling swantenipun. Itu suasana manusia-manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tentrem jenjem semacam itu. Suasananya semuanya serba indah. Ada suara-suara musik, katakan begitu ya, di kejauhan sana yang menambah indahnya suasana. Lailatul Qadar. Tan ono sabawe malang awisi. Diibaratkan godong-godong daun-daunan itu pada berhenti, ya, tidak berkibar-kibar lagi. Angin sekalipun juga berhenti. Karena apa? Karena menikmati indahnya suasana. Ya. Di dalam kebatinannya terdengar sayup-sayup di kejauhan sana. Musik yang sangat indah menyentuh hati. Itulah manusia-manusia yang mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kalau sering kita dengarkan di malam-malam Lailatul Qadar itu doa-doa kita selalu kita panjatkan kepada Allah tentang Allahumma innaka afun karim tuhibul afan fa'fu anni, ya, bahwa di situ kita sadar betul diri kita itu kecil. Maka kalau kita melihat di dalam kata-kata qadar itu juga menunjukkan manusia-manusia itu adalah kecil. Kondisi itu adalah kondisi-kondisi yang kecil. Dengan kepasaran itulah sebenarnya manusia esensinya menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
sudah tidak ada lagi sifat kesombongan. Intinya hanya selalu mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena Allah sendiri senang dengan ciptaannya yang meminta maaf itu. Dan kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang winantu ing kararjan, wonten ugi pewayangan Lailatul Qadar menika ritual-ritual ingkang dipun seranani mawi ngobong tupa gitu. Wonten sulukan kuku sing tupa kumelun ngeningken tias sangapeke kawengku sagung jajahan. Itu menunjukkan kepada kita bahwa untuk menjemput Lailatul Qadar itu ada upaya, ada ritual. Ya, diterjemahkan dalam budaya Jawa itu kukusing dupa kumelun. Kukus itu ya, asapnya, asap dupa. Kukusing dupa kumelun ngeningken tias sangapeke. Untuk apa? Agar tias kita itu betul-betul bening. Ya. Jadi ini kukus itu adalah sarana. Sarana apa? Sarana perjumpaan antara hamba, antara manusia dengan sang Khaliknya. Agar apa? Agar tias sangapeke ini, agar hati kita menjadi bening. Kesimpulannya, Lailatul Qadar esensinya adalah keindahan yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang diterima di dalam berpuasanya. Allah berkenan kemuliaannya untuk hadir di dalam alam suung kita, alam kosong kita. Disitulah perjumpaan yang indah, lebih indah dari 1000 bulan. Ya, umpamanya diistilahkan yang semacam itu. Ya, diawali dengan niat kita untuk mencari kehidupan yang bersih, tentram, dan luput dari dosa. Ya, serananya kita memahami dengan kukusing dupa kumelun, ya, untuk menjernihkan hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang winantu karajan, semoga yang sedikit ini dalam pandangan budaya Jawa, Lailatul Qadar itu ada dalam diri semua manusia karena Allah hadir di dalam suasana ketentraman, keheningan. Wengi kang tintrim, malam yang sunyi senyap, penuh dengan suara-suara keindahan. Pilih wonten bapak pingin saja pun denteng dadosaken raning penggalih kula Rianto nyun agungi paksami. Matur nuwun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.